Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini, channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas banget buat kamu supaya kamu lebih produktif. Nah, kali ini kita kedatangan lagi. Ini V14 lagi. Ya, ini lagi laku banget di sini V14 karena memang harganya yang cukup oke, tapi performanya juga nggak kalah oke. Ini dengan harga yang ditebusnya nggak mahal-mahal banget. Nah, performa yang bisa didapatkan itu ya bisa 2 juta dari harganya. Nah, kali ini V14 itu seperti yang pernah saya bilang, bawaannya itu kosong, nggak ada Windows-nya, dan memang di yang pas biasanya kita bakal kasih Windows original. Nah, kali ini saya bakal kasih tahu cara install Windows untuk teman-teman yang belum tahu caranya. Karena tadi pas lagi pengen install Windows, saya keingetan waktu itu sempat ada tutorial install Windows yang harganya sampai 600.000. Jadi daripada capek-capek bayar, harus bayar 600.000 untuk tutorial install Windows-nya, mendingan beli lisensinya. Dan nanti untuk cara instalasinya saya kasih gratis di sini. Teman-teman bisa lihat prosesnya dari awal. Oke, stay tune. Oke, sebelum kita install Windows, tentunya kita harus siapin semua media yang dibutuhin. Nah, yang kita butuhin semua sederhana aja. Satu buah USB, paling enggak kalau bisa 8 GB, karena ISO-nya Windows itu sekitar 4,5 GB yang Windows 10 yang terbaru. Jadi siapkan satu USB kosong, ukurannya paling enggak 8 GB, lebih nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu siapkan siapkan mentahannya, ISO-nya, file ISO-nya. Untuk dimana cara dapetin file ISO-nya bakal saya taruh di deskripsi. Terusnya juga siapin satu tools namanya Rufus. Nanti kita bakal lihat gimana prosesnya. Oke sahabat sekalian, di sini saya udah siapin Windows USB-nya. Jadi kalau dibaca di sini, nah ini USB saya. Ini udah keinstall Windows 10, tapi udah ada Windows 10-nya yang siap diinstal, tapi akan saya hapus lagi dan saya buat instalasi baru. Nah, yang seperti tadi saya katakan, yang dibutuhkan adalah Windows-nya sendiri, file ISO-nya, dan Rufus. File ISO-nya saya udah siapin di sini, ada Windows 10 1903 ISO-nya, juga saya ada Rufus. Nah, Rufus ini kita nyalain dulu. Kita nyalain Rufus. Nah, nanti di sini dia detect tuh. Tadi yang kosong kan ada USB-nya, dia detect. Nah, terusnya kita pilih di sini, pilih ISO-nya yang mana. Nah, ini pilih ISO-nya, ada di dokumen, tadi saya udah siapkan. Nah, ini Windows 10, ini build 1903. Nanti tergantung teman-teman downloadnya dapatnya yang berapa, nanti itu akan berbeda. Nah, di sini ada optionnya standar Windows installation, biarin aja. Kalau Windows 7 itu berarti kan nanti Windowsnya di USB. Nah, untuk partition same-nya, teman-teman pilih GPT aja, GPT, kecuali teman-teman untuk laptop-laptop terbaru GPT, karena laptop-laptop terbaru itu rata-rata pakainya sudah UEFI. Tapi kalau teman-teman install di laptop lama yang keluaran berapa ya, mungkin sekitar 2016 ke bawah, yang dia nggak bisa baca, yang nggak biasa UEFI, masih BIOS, teman-teman pilih MBR. Nah, di sini dia BIOS. Nah, kalau yang saya, karena laptop keluaran terbaru, saya bakal pilih GPT UEFI. Nah, terusnya volume labelnya silahkan dikasih nama. Saya kasih nama ini aja ya, Win 10. Oke, yang lainnya biarin aja. Kalau udah sih tinggal di start saja. Nah, nanti dia akan ada peringatan bahwa si flash disk ini bakal diformat ulang. Jadi semua data-datanya bakal dihapus. Jadi kalau teman-teman mau pakai flash disknya untuk instalasi Windows, silakan data-datanya diamankan dulu. Oke, kita langsung oke aja. Prosesnya nggak lama ya, cukup cepat kok kalau yang selama ini. Ya nanti tinggal ditunggu aja gitu.
Oke, di sini udah selesai. Windowsnya sudah instalasinya, file instalasinya udah dapat. Kalau udah kita tinggal close dan kita cek. Nah, di sini udah kan instalasi Windows. Oh, nggak ketulis instalasi tapi ya sudah. Tapi ini udah selesai dan nanti kita bakal pakai Oke, teman-teman sekalian, ini USB-nya sudah sudah dipasang Windows ya untuk instalasi Windows di sini. Nanti kita akan masuk ke sini. Nah, pertama-tama sederhana, colok aja dulu USB-nya ke laptop yang mau dipasang Windows-nya, mau diinstal Windows. Habis itu nyalain. Lalu kalau dulu biasanya pencet F2. Ini biasanya standarnya F2 kecuali untuk masuk ke BIOS menu. Nah, silakan. Biasanya dia akan ada bunyi bip seperti itu. Teman-teman nanti bisa masuk ke BIOS menu. Kalau di HP teman-teman pencetnya F10 ya. Oke. Ini Nah, ini tampilannya BIOS menu. Ini informasi yang sebenarnya penting banget untuk teman-teman. Jadi saya kalau ngecek ini laptop beneran atau enggak, saya bakal cek di sini. Saya bisa dapat produknya, seri produknya di sini ada. Ini jelas Lenovo V14 ADA. Nah, di sini memang ADA karena yang akun seriesnya udah ada di situ. Nah, serial numbernya juga bisa teman-teman cocokkan sama yang ada di bawah laptop dan yang ada di dusnya. Jadi kalau serial numbernya beda itu pasti bermasalah. Nah, CPU-nya juga kelihatan di sini Athlon Gold 3150 with Radeon Graphic. Sistem memorinya 4096 MB, 4 GB, dan di sini ada WDC untuk NVMe SSD-nya. Jadi dari WD ya lumayan oke itu WD. Walaupun nggak secepat Samsung waktu itu yang di V130. Nah, di sini ada konfigurasi, biarin aja dulu, lewatin dulu. Ini karena hari ini kita bakal belajar instalasi Windows. Nah, di sini ada boot. Nah, ada boot modenya, ada legacy support. Nah, biasanya untuk yang nanti buat apa ya, kalau pakainya legacy USB-nya kita biarin aja dulu, biarin verify face. Terus nah, di sini aja nih yang paling penting adalah boot priority order. Di sini tadi sudah saya ubah, harusnya nggak, kalau belum diubah tuh gini posisinya. Jadi boot priority order dia ada Windows Boot Manager, NVMe-nya itu yang memang bawaannya, dan ada USB HDD. USB HDD yang kita colok ini. Nah, ini kita naikin ke peringkat pertama. Jadi ketika booting dia bakal masuk ke yang pertama, dibaca dulu. Nah, cara mindahnya adalah apa? Kalau di laptop bisa pakai F5 untuk turun atau F6 untuk dinaikin. Nah, ini saya pencet F6 ya. Jadi dia naik. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa pencet F10 untuk dia apa ya? Disimpan. Nah, oke. Di sini ada setup confirmation, set configuration change and exit now. Pilih yes. Lalu nanti ini dia akan booting. Dan ketika booting ini nanti dia bakal masuk ke Windows, instalasi Windows yang ada di USB yang tadi sudah kita pasang. Oke, sebentar. Oke, nih udah proses ya. Nah, ini masuk seperti ini. Oke sahabat sekalian, kalau sudah booting tadi dari USB-nya itu nanti teman-teman bakal masuk ke ini. Tampilannya seperti ini. Saya zoom. Ntar coba saya buka. Nah, kira-kira seperti ini, kosong. Dan ini teman-teman silahkan pilih bahasanya. Saya biasanya pakai setupnya ini, language English, ini Indonesia. Terus saya tinggal next lagi. Oke, di sini nanti akan ada permintaan untuk product key. Kalau teman-teman sudah pegang product key-nya, silakan langsung masukkan di sini. Tapi saya belum pegang, nanti saya biasanya product key-nya saya taruh belakangan. Jadi saya pakai I don't have a product key, biarin aja. Jadi dia langsung di skip. Nah, di sini silakan pilih teman-teman mau install Windows-nya versi 10-nya seri apa. Ada yang home single language itu yang paling banyak biasanya bawaan Windows, tapi kalau saya biasanya pakai Pro karena nanti saya bakal masukin lisensinya yang Pro. Di yang pas kita kasihnya yang Pro. Next. Nah, oke, di accept, di lisensinya diterima. Nah,
habis ini ketika sampai pilihan ini, di sini ada dua pilihan, ada upgrade atau custom. Kita ambil yang custom karena ini kita install dari nol, clean install. Kita ambil custom. Saya juga walaupun ini saya selalu custom karena saya biasanya clean install. Nah di sini ada kebaca, ini hard disk kita, ada drive partitionnya, ada yang 1000 MB 1 GB dan 237. Ini kan bawaannya 256. Nah yang 1 GB ini yang tadi dipakai untuk DOS, dimana emang dia bawaannya kan DOS bukan Windows, jadi ini udah cleanse Windows. Nah ini kita hapus aja, kita hapus. Oke. Nah karena laptop ini nanti bakal biasanya saya partisi, jadi bisa dipartisi di sini, masukin 1120 giga, 120.000 untuk sistem, nanti sisanya bisa untuk data. Tapi karena kali ini saya enggak bakal partisi, karena saya sudah siapin hard disk di sini, nanti bakal saya pasang di sini untuk datanya, jadi nggak pakai SSD lagi. Jadi ini udah siap di upgrade. Kita langsung aja, jadi sudah dihapus yang tadi, langsung pilih drive-nya, drive 0 yang udah kosong itu, lalu next. Kalau sudah, nanti si Windows ini akan berproses, dia akan install sendiri. Tadi copying Windows filesnya kenceng ya, karena memang sudah pakai SSD. Kalau saya ngerasain banget dulu ketika installnya pakai hard disk itu lama. Di sini biasanya agak lama, cuma getting files ready for installation aja. Tahapan keduanya habis itu cenderung cepat lagi. Yang pertamanya itu cepat banget kalau pakai SSD. Oke, tadi dia udah restart, dia udah selesai proses copy-nya. Nah, sekarang kita masuk ke proses berikutnya. Jadi kalau tadi sudah selesai proses instalasinya yang awal, nah kita masuk ke fase kedua. Fase kedua sini teman-teman bakal diminta untuk pilih beberapa informasi. Kayak sekarang ini diminta isi regionalnya. Regional kita ambil Indonesia, terbiasa. It's just a moment. Terus keyboard layoutnya skip aja, ya aja. Biasanya memang keyboard layout standar itu US, lalu skip, nggak usah ditambah yang lain. Kecuali teman-teman mau tambah keyboard layout yang lain. Nah, di sini yang paling sering banget akhirnya orang-orang dipaksa punya akun Microsoft. Saya sih cenderung nggak terlalu suka. Saya senangnya pakai lokal akun, jadi nggak semuanya ganti pin harus terhubung ke internet dan lain-lain. Jadi itu untuk saya agak nyebelin. Jadi kalau yang nggak mau pakai akun Microsoft, jangan nyambung ke internet. Kalau yang mau punya akun pakai akun Microsoftnya untuk login di laptopnya, silakan sambungin ke internet. Tapi yang nggak mau, jangan sambungin ke internet walaupun punya passwordnya. Jadi silakan pilih, di sini ada kecil, I don't have internet. Oke. Lalu continue with limited setup. Dan setelahnya biasanya dia bakal nge-restart lagi. Tunggu aja. Jadi kalau tiba-tiba dia blank, nge-restart lagi, jangan panik. Karena memang akhirnya Microsoft ini semenjak Windows 10 yang terbaru itu agak maksa ya, supaya kita harus pakai akun Microsoft di laptop kita, di komputer kita. Dan dia bakal nawarin hal yang sama habis ini. Nah, ya kan? Dia bakal nawarin hal yang sama. Let's connect you to a network. Kalau mau balik lagi, jadi dia seperti sales yang lumayan persisten. Dia bakal nanya lagi kita, mau nggak pakai akun Microsoft aja? Tapi karena saya nggak mau, saya balik lagi, saya bakal pilih I don't have internet. And continue with limited setup. Nah, kalau sudah 2 kali kayak gitu, dia bosen nanyanya lagi, mungkin dia bakal kasih kita form untuk isi username-nya. Oke. Username-nya saya isi di sini.
Ya teman-teman silahkan isi username-nya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Passwordnya saya kosongin, biasanya saya kosongin karena untuk klien saya, jadi nanti biar mereka aja yang isi passwordnya. Lalu di sini ada do more across device with activity history, silahkan kalau mau dinyalakan, jadi nanti ketahuan online speech recognition, ya standar seperti Android lah. Semua yang di Microsoft termasuk advertisingnya, ya saya biasanya saya accept aja. Tapi kalau nggak mau, teman-teman bisa pilih di situ untuk mematikan salah satu fiturnya, yang silakan dibaca aja, disesuaikan saja dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, ini dia tampilan Windows 10 yang sudah terinstall tanpa sambungan ke internet. Oke, sudah aktif, sudah nyala. Kalau teman-teman mau lihat di mana keterangan tentang si PC-nya, ini bisa di sini di PC properties. Nah, di sini ada informasi dasarnya, informasi basicnya tentang Windows-nya. Oke. Nah, ini udah ada Athlon Gold 4 GB dan dia sistem operasi yang saya install 64 bit. Dan di sini ada connect to internet to activate Windows. Jadi nanti akan diaktifasi, sebelum aktivasi kita connect ke internet dulu. Oke sahabat sekalian, balik lagi. Lalu gimana sih untuk aktivasinya? Kan sudah terinstall nih Windowsnya. Untuk aktivasinya ya sederhana aja, tinggal pertama sambungkan saja ke internet. Jadi punya internetnya apa? Oke, sini baru kita sambungin ke internet. Jadi nggak perlu dipaksa bikin akun Microsoft, karena akunnya sudah jadi tadi ya, sudah jadi akun lokal dan aman-aman aja. Lalu baik lagi. Yang tadi di sini ada connect to internet to activate. Nah, di sini activate Windows-nya, silakan. Nanti dia akan muncul sendiri, atau kalau memang mau cara lain tinggal di start menu klik activate. Nanti akan ada activation setting. Oke. Baik lagi. Di sini activation karena dia Windows 10 Pro tapi belum aktif ya kondisinya. Sekarang kita aktifin dengan masukin key-nya. Masukin di sini change product key, dimasukin key yang teman-teman punya. Kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa beli di Angpas tentunya. Tinggal hubungi saya aja. Kalau sudah, tinggal di next. Nanti selama dia terhubung ke dalam, nanti dia akan Nah, di sini nanti ada seperti ini, activate Windows. Nah, jadi kalau udah kayak gini, berarti si license key yang kita masukin sudah diterima dan sudah bahasanya sudah dipastikan bahwa itu asli gitu. Jadi kalau udah ada kayak gini, langsung activate aja. Oke. Oke, nah di sini Windows Activate sudah, berarti Windowsnya sudah aktif. Di sini bisa dilihat. Oke, kalau kita refresh, nah, kita buka ulang, kita refresh di sini, maka di sini Windows is activate dan kelihatan Windowsnya Windows 10 Pro. Oke, itu dia sahabat sekalian, sekian tutorial dari saya gimana caranya install Windows 10 tanpa, ya kamu nggak usah bayar tutorialnya, tinggal silakan bayar aja, beli lisensinya dimanapun, bisa langsung ke Microsoft, bisa ke yang pasti untuk saat ini Windows 10 saya lebih menyarankan beli lisensi, jika bisa beli lisensi dibandingin nge-crack, karena untuk cracknya biasanya sebulan sekali ya kebaca sama Microsoft karena update-nya jalan terus ya.
Jadi harus crack ulang, dan itu akan jadi satu rutinitas yang boleh jadi menyebalkan. Tapi kalau kamu fan-fan aja dengan itu ya silakan saja. Oke. Oke sahabat sekalian, itu tadi tutorial sederhana dari saya gimana cara install Windows 10 di laptop kalian, clean install. Mudah-mudahan itu bisa manfaat dan bisa jadi solusi buat teman-teman semua yang lagi pengen install Windows 10. Oke, saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.